Tim Radar Faktual menelusuri bagaimana rokok ilegal dapat beredar hingga ke tingkat warung kelontong melalui berbagai modus distribusi. Berikut laporan mendalamnya. Satpol PP bersama Bea Cukai Yogyakarta berhasil menyita 49.060 batang rokok tanpa cukai pada operasi gabungan yang dilakukan pada 29 April 2026 lalu. Temuan ini terjadi pada sebuah rumah di Kelurahan Trimurti, Kapanewon, Serandakan. Rokok tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah warung di wilayah Bantul. Sepanjang kuartal kedua tahun 2026 ini, setidaknya 6 kali operasi gabungan telah dilakukan. Total sitaan sementara mencapai lebih dari 69.488 batang rokok ilegal. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, Satpol PP mencatat 13 operasi dengan total sitaan 59.200 batang. Memasuki 2024, operasi justru menurun menjadi 11 kali dan sitaan turun drastis menjadi 27.750 batang. Namun, tren penurunan itu tak berlangsung lama. Di tahun 2025, operasi gabungan kembali digencarkan. 18 kali razia digelar dan 43.666 batang berhasil diamankan. Ini menunjukkan peredaran rokok ilegal di Bantul cenderung meningkat pesat dan tak pernah surut. Ditambah dengan modus yang kian beragam, bagaimana ciri-ciri fisik rokok ilegal ini? Nah, yang paling gampang ditandai bahwa dia itu adalah rokok ilegal itu tidak ada pita cukainya, seperti yang tadi sudah disampaikan seperti ini. Untuk yang pita palsu kita harus pakai alat ya, atau mungkin ada beberapa yang paling gampang dengan UV, sinar UV. Kemudian ya yang kalau mau meyakinkan lagi harus di lab. Karena bersifat ilegal, tentu saja rokok ini tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran, melainkan melalui jalur tertutup dengan cara sales menitipkan langsung ke warung kelontong. Pola penitipan ini membuat pemilik warung menjadi korban. Lalu, siapa sebenarnya para sales ini? Modus dari sales itu kadang ini kita diskon ya Bu, tapi pita cukainya kita ambil. Itu juga sebenarnya sudah menyalahi dari aturan secara legalnya. Harusnya namanya pita cukai itu harus lengkap. Karena pita cukai itu diambil oleh sales itu disalahgunakan. Mereka diambil itu untuk dijual kembali. Ada yang di Serandakan itu memang dia itu rumah, tapi ternyata di dalamnya itu full rokok ilegal semua. Jadi mereka tuh sekarang lebih banyak untuk menghindari operasi, mereka lebih menjual dari rumah. Kemudian mereka malah jauh-jauh ke rumah-rumah warga biasa seperti itu. Ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih dikelola oleh sekelompok oknum. Mereka bergerak dari satu warung ke warung lain dengan menitipkan barang tersebut ke warung-warung kecil. Maraknya peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada kebocoran penerimaan negara. Sepanjang Januari hingga November 2025, Bea Cukai Jateng DIY berhasil mencegah potensi kerugian negara dari sektor cukai sebesar 122,9 miliar. Di tingkat warung, dampaknya tidak jauh berbeda. Pemilik warung yang menjual rokok ilegal mampu mendapat keuntungan yang lebih besar. Dari hasil penelusuran tim lapangan, harga beli rokok ilegal jauh lebih murah, dengan keuntungan yang diperoleh bisa berkali-kali lipat dari rokok legal. Nek ya bisa slot ini murah nih. Nek seko dagu ya. Nah ini yang sanggulai itu. Nek aku $1 ya sekitar 1 Nah saya ini bakal sanggul saya lagi balik pasang per hari ini pasti ono wae soalnya pasti ono wae lho jimbok raketang mbok sadusnya ono kali sadusnya si piro sak bal patang bal.
dengan modal 100 hingga 120 ribu rupiah per slop dan menjualnya 15 hingga 18 ribu per bungkus. Warung tersebut meraih keuntungan per slopnya bisa mencapai 60 ribu rupiah. Tapi yang bikin spektakuler adalah volume penjualannya. Dalam sehari, warung ini bisa menjual 4 bal atau 40 slop hanya untuk satu merek rokok ilegal. 40 slop. Itu artinya 400 bungkus atau 8.000 batang rokok berpindah tangan setiap hari dari satu warung. 8.000 batang per hari ini, jika kita hitung kerugian negaranya untuk jenis rokok putih yang mayoritas beredar di pasaran, tarif cukai per batangnya mencapai Rp1.336.000 untuk golongan 1 dan Rp794 untuk golongan 2. Maka dalam sehari, dari satu warung saja, negara kehilangan potensi cukai sekitar 6,3 juta sampai 10,6 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan hasil operasi Satpol PP, dalam operasi di bulan Mei lalu, petugas menyita 1.920 batang dari satu warung dengan denda 3 kali cukai sebesar 4,3 juta rupiah. Angka tersebut jauh di bawah penjualan harian satu warung. Artinya, dalam satu hari, satu oknum warung mampu menjual rokok ilegal 4 kali lipat dari rata-rata sitaan operasi. Apakah ada celah regulasi yang dimanfaatkan produsen hingga praktik ini masih terus berulang? Regulasinya tadi sudah saya bilang, sanksi administratifnya. Karena selama ini sanksi administratif yang lebih banyak ditekankan. Jadi tidak ada pidananya, cukup dia membayar cukai yang dia tidak bayar tadi itu. Gitu. Lalu kemudian kurangnya SDM aparat dari bea cukai. Dengan negara kita yang sangat luas, yang sangat besar ya, pelosok-pelosok desa yang tidak terjangkau. Nah, para distributor tuh bermain di situ, mereka lihat di situ. Jadi mereka tetap jalan rokoknya. Gitu. Dari penjelasan pakar hukum tadi, di balik keterbatasan aparat, mereka tetap bergerak dan selama itu terjadi, rokok ilegal akan terus beredar.